Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan atau presentasi, izinkan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya Muhammad Yazid Mutakin Amir dengan NIM 116220021 dan teman saya. Nama saya Maria Sinansari, NIM 1160033. Dan saya Muhammad Ibu Tanjung dengan NIM 116220071. Untuk mengawali presentasi kali ini kami akan membahas dari soal studi kasus yang diberikan. Oke, dari soal kita tahu bahwa kapasitas produksi emas itu 2 ton AU per tahunnya, atau kita kalkulasikan menjadi 2000 kg per tahun. Kemudian untuk kadar AU sama dengan 5 gram per ton, untuk kadar AU sendiri 60 gram per ton. Terus ada dimensi tangki, di sini diameternya 7 meter dan tingginya 9 meter, namun ada freeboard, jadi kita perlu menghitung T efektifnya, yaitu 9 meter dikurangi 0,5 meter menjadi 8,5 meter. Kemudian untuk persentasenya sendiri 40% dan sisanya itu adalah air sebesar 60%. Kemudian untuk pro biji sebanyak 2,7 gram per cm kubik. Kemudian untuk peralatan keluarnya sama dengan minus 200 mes. Kemudian untuk persentasasi AU yaitu 90%, persentasasi AG-nya 85% dan waktu produksi per batch-nya adalah 48 jam. Terus yang ditanyakan, ini ada berat air per batch-nya, kemudian ada total tangki agregator yang dibutuhkan, kemudian konsumsi cyanidanya 44. Masa karbon dingin jika koefisien absorpsi karbonnya adalah 0,8, asumsi AU dan AG-nya terserap. Kemudian untuk M teoritis ZN jika tingkat kemungkinannya adalah 84%. Terus selanjutnya terakhir, jelaskan mengapa pada praktiknya dibutuhkan ZN yang lebih banyak daripada jumlah teoritis untuk mengembangkan air. Selanjutnya kita akan masuk ke untuk mencari massa air per batch-nya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung massa solid per batch-nya. Jadi di sini kita mencari massa biji yang diolah per tahun terlebih dahulu dengan rumus kapasitas produksi emas dibagi dengan kadar AU. Di sini kita dapat 2000 kg dibagi 5 kali 10 pangkat 3. Yang bilang, jadi didapatkan untuk mencari massa biji ini kita bisa dengan cara kapasitas produksi emas dibagi dengan kadar AU. 2000 kg dibagi 5 kali 10 pangkat 3 menghasilkan 407 ton per tahun. Kemudian untuk massa solid dalam 48 jam kita bisa mencarinya dengan 400.000 ton dibagi dengan 365 hari per tahun dikali 48 jam dibagi 24 jam yang menghasilkan 2191,78 ton per batch. Dan dari perhitungan di atas kita bisa mencari massa air per batch-nya dengan 2191,78 ton per batch dibagi dengan persen solid, yaitu tadi 40%. Dikurangi dari massa solidnya tadi yang menghasilkan 3.287,67 ton. Dan lanjut kita akan mencari jumlah tangki agitator yang dibutuhkan. Di sini untuk mencari jumlah tangki itu kita perlu mencari volume selarinya terlebih dahulu. Dari volume selari tersebut kita menemukan massa solid dan plus ditambah massa air dibagi dengan densitas selari. Cuman di sini kita harus mencari densitas selarinya terlebih dahulu. Densitas selari rumusnya adalah persen solid dikali rho biji plus persen air dikali rho air. Di sini 0,4 dikali 2,7 gram per cm kubik plus 0,6 dikali 1 gram per cm kubik didapatkan 1,68 gram per cm kubik. Ini dapat dikonversikan menjadi 1,68 ton per meter kubik. Oke, sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus volume selari. Volume selari sama dengan massa solid ditambah massa air per densitas selari sama dengan 3.259,98 meter kubik. Selanjutnya kita akan menghitung volume tangkinya. Untuk volume tangki sendiri rumusnya adalah I kali R kuadrat dikali T efektif sama dengan 3,14 dikali 7 bagi 2 pangkat 2 dikali 8,5 meter terus mendapatkan 346,36 meter kubik. Selanjutnya untuk menghitung jumlah tangki yang kita perlukan adalah P selari dibagi dengan P tangki atau volume selari dibagi dengan volume tangki sama dengan 3.269,98 meter kubik dibagi 346,36 meter kubik sama dengan 9,4. Ini kita bulatkan ke atas sehingga jumlah tangki agregator yang kita perlukan adalah 10 tangki. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, untuk selanjutnya soal nomor C, di sini kita disuruh untuk mengetahui berapa sih konsumsi total cyanida yang dibutuhkan selama proses pelindian ini. Adapun untuk cara mengetahui hal tersebut, yang perlu diketahui pertama itu yaitu reaksi yang terjadi selama proses pelindian. Dapat dilihat reaksi di sini, di mana reaksi pelindian menggunakan KCN, yaitu 4AU bereaksi dengan 4 KCN, dan juga oksigen dan juga 2H2O akan menjadi 4K AuCN 2 kali plus 4 KOH. Selanjutnya untuk mengetahui konsumsi cyanida, kita perlu mengetahui massa AU dan massa Ag-nya. Caranya untuk mengetahui massa AU, pertama yaitu rumusnya massa AU per tahun dikali persen ekstraksi AU itu sendiri. Seperti yang diketahui, massa AU tadi itu ada 200 kg per tahun, dan juga persen ekstraksi yang diketahui itu, persen ekstraksi emas yang diketahui 92%, dan menghasilkan menghasilkan 1840 kg per tahun. Kemudian sama halnya dengan untuk mencari massa peraknya di sini, yaitu rumusnya massa biji keseluruhan dikali massa Hg per tahun dibagi 1000 di sini, karena konversi gram ke kilogram, sehingga hasilnya nanti diketahui kilogram per tahun. Adapun hasil massa biji itu sebesar 400 ton, dan untuk massa Ag-nya 60 gram per ton dikali persen ekstraksi perak sebesar 85% dibagi konversi tadi 1000 menghasilkan 20.400 kg per tahun. Kemudian selanjutnya diketahui dari reaksi di atas, untuk mereaksikan atau untuk melindih 1 mol AU atau 1 mol Ag dibutuhkan 2 mol KCN. Adapun dari hal tersebut kita dapat mengetahui, kita dapat mencari mol AU dan mol Ag-nya sebagai berikut, di mana rumus untuk mencari mol emas itu yaitu 1840 kg per tahun dikali 1000 mol per kilogram. 1000 mol per kilogram ini konversi kilogram ke dalam mol, sehingga dikali 1000 dibagi 197 menghasilkan dari hasil mol AU didapatkan 9340,1 mol. Kemudian selanjutnya untuk mencari mol peraknya, di sini rumusnya 20.400 kg per tahun dikali 1000 mol per kilogram dibagi dari MR-nya 108 sama dengan menghasilkan 188,889 mol. Kemudian untuk dari perhitungan di atas kita dapat mengetahui total KCN yang terpakai, yaitu adapun cara mengetahuinya kita menggunakan rumus 2 kali mol AU dikali mol Ag, di mana mol AU-nya sudah dicari tadi seperti jawaban di sini, dan mol Ag-nya sehingga didapatkan total cyanida atau total KCN-nya 396.458 mol. Dari sini kita dapat mengetahui setelah mengetahui total KCN-nya sebesar segini, selanjutnya kita bisa mengetahui mol KCN-nya dengan rumus massa KCN dikali MR-nya, yaitu 396.458 dikali 49 menghasilkan 19426,442 kg per tahun, atau bisa dikonversi dalam ton sebesar 19,43 ton per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman kami. Yang kita tahu untuk reaksi pengetahuan itu 2 ditambah
menggunakan dua AU ditambah ZN CN4 baru di mana masa A dan masa akhir data itu MAU plus MAD sendiri jumlahnya yaitu 22.240 per tahun. Untuk murninya itu jumlah dengan 22.240 gitu. Dan DSN murninya itu 20.000 atau bisa dikonversi jadi 6,4. Perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebut ZN yang dibutuhkan lebih banyak dari jumlah gratis untuk menggunakan AU. Hal ini disebabkan karena dapat penghadiran yang baik seperti KU2 plus atau KT3 plus yang mengonsumsi ZN. Biar tidak semua ZN bereaksi dengan demikian emas atau perak, serta untuk memastikan pengendalian yang sempurna. Mulai. Sekian presentasi studi kasus pada mata kuliah hidrometeorologi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.